Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufli, NIM 24 OSP 009, jurusan Otomasi Sistem Permesinan di Politeknik ATI Makassar. Pada hari ini teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan tentang rangkaian Y delta, yang dimana sebelum saya menjelaskan tentang rangkaian Y delta, alangkah baiknya teman-teman sekalian mengetahui tujuan dari rangkaian tersebut. Tujuan dari rangkaian Y delta itu untuk mengurangi lonjakan arus start yang tinggi ketika saat motor pertama kali dinyalakan, untuk mencegah yang namanya kerusakan dari motor. Nah, untuk gambar rangkaian itu seperti ini ya teman-teman, dan nama aplikasi yang saya gunakan itu namanya Simurelay. Nah, langsung saja kita simulasikan teman-teman. Nah, pertama-tama kita sambungkan MCB 3 fasa terlebih dahulu, atau kita naikkan. Nah, setelah kita sambungkan MCB 3 fasa, maka arus dari sumber PLN akan mengalir ke arus dari sumber 3 fasa akan mengalir ke sini, sampai sini ya teman-teman. Karena di sini kontaktor 1 dan juga kontaktor 2 atau Y, dan juga kontaktor 3 atau delta itu belum tertutup. Kontak utamanya itu belum tertutup. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan atau menaikkan MCB 1 fasa. Nah, setelah MCB 1 fasa sambungkan, maka arus akan mengalir sampai ke sini. Di sini tertutup ya teman-teman. Nah, ini kontak bantunya si Tor. Ini kontak bantu dari Tor kaki 97 dan 98 itu terbuka ya teman-teman. Salah. Ini terbuka ya. Kita perjelas dulu ya teman-teman. Ini terbuka. Nah, dan sampai di sini ya arusnya mengalir karena di sini masih terbuka, dan ini juga kontak bantu dari kontaktor 1 itu juga masih terbuka. Nah, setelah ketika kita menekan pas button start, maka arus akan mengalir dari MCB 1 fasa ke koil kontaktor 1 dan indikator lampu Y, dan juga koil kontaktor 2. Nah, ketika koil kontaktor 1 menerima arus, maka kontak utamanya akan menutup, yang awalnya terbuka akan menutup, yang awalnya NO menjadi NC, dan juga kontak bantunya yang awalnya NO menjadi NC, dan juga kontak bantunya yang awalnya NC menjadi NO. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri ya, dia terbuka. Nah, saya ulangi, seperti ini kan, awalnya dia normally open atau terbuka. Ini juga awalnya normally open atau terbuka. Nah, ketika kita alirkan arus, nah ketika koil kontaktor 1 dan juga koil kontaktor 2 menerima arus, maka kontak utamanya akan menghubungkan atau akan terhubung. Nah, ini juga kontaktor 2 terhubung ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri karena koilnya telah menerima arus. Nah, di sini putaran motor akan berputar sepertiga dari putaran delta atau putaran penuh. Di sini sepertiga ya teman-teman dari putaran delta, belum aktif ini deltanya ya teman-teman. Nah, setelah sampai pada putaran Y atau putaran sepertiga dari delta, maka kita akan menekan pas button yang menuju ke delta. Nah, saya tekan ya teman-teman. Nah, setelah kita menekan pas button ke yang ke delta, maka arus akan mengalir ke kontaktor 3 dan juga indikator delta, indikator lampu delta, dan juga koil kontaktor 1. Nah, ketika arus mengalir ke arus MCB 1 fasa mengalir ke koil kontaktor 3, maka kontak utamanya akan terhubung, dan juga kontak bantunya yang awalnya NO, ini ya tadi yang NO, yang awalnya NO akan menjadi NC, dan yang awalnya NC menjadi NO. Ini terbuka ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri teman-teman. Yang tadi ini terbuka,
koil kontaktor 2 itu tidak menerima arus, jadi ini tidak terbuka ya teman-teman. Yang terbuka itu justru yang ini, koil kontaktor kontak bantu dari kontaktor 3, karena koil kontaktor 3 menerima arus. Nah, ini diperlukan sebagai pengaman untuk mencegah yang namanya short circuit atau hubung singkat. Nah, jika memang terjadi suatu saat nanti ada terjadi kesalahan atau hubung singkat atau kesalahan pada rangkaian, maka otomatis TOR akan aktif, thermal overload relay akan aktif. Seperti ini teman-teman. Aktifkan. Nah, setelah aktif maka kontak bantu kaki 97 dan 98 itu akan menjadi close. Yang awalnya open, yang awalnya normally open menjadi close, sehingga indikator merah akan menyala. Nah, berarti ini menandakan adanya yang namanya short circuit atau lonjakan arus pada motor. Nah, setelah kita mengatasi lonjakan arus pada motor atau yang namanya short circuit, maka kita akan mereset kembali TOR. Nah, lalu kita jalankan operasi atau kita mengoperasikan rangkaian tersebut kembali seperti semula. Kita operasikan lagi kembali, kita tekan tombol start. Nah, arus akan mengalir ke koil kontaktor 1 dan juga lampu indikator Y dan juga koil kontaktor 2, sehingga putaran motor menuju ke Y atau sepertiga dari putaran delta. Nah, setelah sampai ke sepertiga putaran delta, kita akan memencet atau menekan lampu stop untuk ke delta. Nah, di sini mulai putaran penuh atau torsi penuh, yang dimana di sini putarannya itu sangat kencang. Jadi untuk menjaga yang namanya lonjakan arus tadi diperlukan yang namanya rangkaian Y, sehingga tidak merusak motor pada saat putaran tinggi atau putaran penuh. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat sendiri ya, putaran penuh. Oke, sekian dari saya. Mungkin penjelasan saya masih kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.